Kembali lagi bersama Lydia. Pada saat ini, Lydia akan menjelaskan tentang rangkuman materi semester genap Administrasi Pajak kelas 11. Bab yang pertama mengenai PPh Badan Terutang dan SSP Surat Setoran Pajak. Definisi dan dasar pemotongan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Contohnya PT, CV, perseroan, BUMN, dan BUMD. Dan dasar pemotongan pajak terbagi menjadi dua, yang berdasarkan penghasilan bruto dan penghasilan neto. SSP PPh Badan. Perlu kalian ketahui, pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor penerima pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak yang diperoleh dari KPP maupun KP4 setempat. Mari kita simak cara pengisian SSP berikut ini. Ini adalah bentuk formulir surat setoran pajak atau yang biasa kita sebut dengan SSP lembar pertama untuk arsip wajib pajak. Pertama, kita isi NPWP-nya sesuai dengan kartu NPWP kita. Yang kedua, kita isi nama wajib pajak kita yang tertera pada NPWP. Harus sama, tidak boleh berbeda. Yang ketiga, ada alamat wajib pajak juga harus disesuaikan dengan alamat yang terdapat pada NPWP kita. Lalu, ada nomor NOP, nomor objek pajak. Kita isi juga sesuai dengan NOP kita. Alamat OP, alamat objek pajak harus sama dengan alamat yang ada di NOP. Lalu kita masuk ke dalam uraian pembayaran. Uraian pembayaran itu adalah keterangan untuk SSP ini kita akan membayar apa gitu. Lalu kita masuk ke dalam kode akun pajak yang terdiri dari 6 digit angka dan kode jenis setoran yang terdiri dari 3 digit angka. Lalu kita akan masuk ke dalam masa pajak. Kita di sini dipilih untuk memilih pajak dari bulan apa kemana gitu. Misalnya dari bulan Januari, Februari, Maret bayar bulan berapa. Lalu tahun pajaknya tahun berapa, misalnya tahun 2020. Lalu nomor ketetapan jangan lupa juga diisi. Lalu jumlah pembayaran kita total pajak terutang kita berapa. Terbilangnya itu dengan tulisan huruf. Lalu kita masukkan tanggal, cap, dan nama jelas. Sudah. Itu kita sudah bisa menyerahkan surat setoran pajak kita ke KPP. Bab kedua, data lampiran khusus. Lampiran khusus memiliki beberapa transkrip yang dibedakan dari jenis usahanya. Yang pertama, 8A-1 dan 8B-1 digunakan untuk perusahaan industri manufaktur. Yang kedua, 8A-2 dan 8B-2 digunakan untuk perusahaan dagang. Yang ketiga, 8A-3 dan 8B-3 digunakan untuk bank konvensional. Yang keempat, 8A-4 dan 8B-4 digunakan untuk bank syariah. Yang kelima, 8A-5, 8B-5 digunakan untuk perusahaan asuransi. Yang keenam, 8A-6 dan 8B-6 digunakan untuk non-kualifikasi. Yang ketujuh, 8A-7 dan 8B-7 digunakan untuk dana pensiun. Yang kedelapan, 8A-8 dan 8B-8 digunakan untuk perusahaan pembiayaan. Itulah tadi transkrip dari elemen laporan keuangan yang dibedakan berdasarkan dari jenis usaha wajib pajak tersebut. Tunggu dulu, perlu kalian ingat bahwa kode A digunakan untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan dengan mata uang rupiah dan kode B digunakan untuk wajib pajak melakukan pembukuan dengan mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat. Perlu kalian ketahui, pada setiap formulir, pada lampiran tersebut terdapat elemen data, yaitu 1. Elemen raja terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi aktiva serta kewajiban dan ekuitas. Yang kedua, elemen laporan laba rugi. Yang ketiga, elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bab ketiga, SPT PPh Badan Formulir nomor 1771. Apa artinya? SPT tahunan PPh wajib pajak
Badan nomor 1771 adalah formulir SPT tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan jumlah penghasilannya. Perlu kalian ketahui, ada beberapa syarat bagian dalam lampiran yang perlu diperhatikan. Ada 3, yaitu bagian formulir, bagian lampiran yang diisyaratkan, dan yang terakhir, ketiga, bagian lampiran khusus. Yang ketiga, yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan nomor 1771 adalah wajib pajak harus melakukan ekualisasi atau pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usahanya. Yang kedua, wajib pajak harus melakukan ekualisasi atau pencocokan atas pembelian dan biaya usahanya.